Assalamualaikum, perkenalkan saya Rahmiyatul Nisa. Dengan nomor induk mahasiswa Lokal 4B, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Batu Sangkar. Dan perkenalkan, ini dosen saya dalam mata kuliah Hukum Perikatan, Ibu Saadatul Makfirah, SHIMH. Video pembelajaran tentang kepailitan. Definisi kepailitan. Kata pailit berasal dari bahasa Prancis "pailet" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakanlah istilah pailit. Sedangkan dalam hukum Anglo-Amerika, undang-undangnya yang dikenal dengan Bancroft Act, dalam pengertian ini merujuk aturan lama, yaitu Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepailitan, yang menyatakan setiap berutang atau debitur yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berhutang atau kreditur, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Ini agak berbeda pengertiannya dengan ketentuan yang baru, yaitu dalam lampiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Pengertian kepailitan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah cita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kreditur di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Pengaturan mengenai kepailitan dapat ditemukan dalam pasal 1131 sampai dengan pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengaturan khusus tentang kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Sedangkan aturan lain yang masih terkait dengan hukum kepailitan adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Yang pertama yaitu debitur sendiri. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang atau pokok atau bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atas permintaan sendiri, atau debitur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga untuk dinyatakan pailit. Yang kedua itu seorang atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan lampiran pasal 1 ayat 2 UUK yang baru, seorang kreditur dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan pailit. Yang ketiga yaitu kejaksaan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditur ataupun pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat umum dalam penggunaan jasa. Dalam hal ini, yang sedang diajukan untuk pailit itu adalah suatu perusahaan transportasi atau mungkin perusahaan yang mengolah bahan-bahan perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan, lebih-lebih bila permohonan pailit itu diajukan oleh pihak debitur. Yang keempat yaitu Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, suatu badan hukum bank dapat mengalami kepailitan. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan kepada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan pada yang bersangkutan. Yang kelima yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, menurut pasal 1 ayat 4 UUK, Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengajukan permohonan kepailitan. Pernyataan pailit dilakukan oleh hakim pengadilan niaga dengan suatu putusan yang menimbulkan suatu akibat hukum baru seperti antara lain debitur yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya menjadi tidak berwenang mengurus dan menguasai hartanya sebagaimana yang dikemukakan pada pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu yang pertama, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit dinyatakan. Yang kedua, tanggal putusan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dihitung sejak pukul 24.00 waktu setempat. Yang ketiga, dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, transfer tersebut wajib diteruskan. Yang keempat, dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek, maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor untuk menghindari kepailitan, karena debitur si berutang masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya. Hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya, seperti halnya permohonan pernyataan pailit. Permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitur kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitur dan oleh penasihat hukumnya. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat.